Taklimat Prabowo untuk bungkam mulut Fadlizon dan gerombolan tukang nyinyir ditulis oleh Cak Sud di siwar.com. Jangan kita selalu melihat kekurangan tanpa memberikan solusi, tapi harus saling mendukung dalam melawan wabah ini. Kita harus saling memperbaiki jika ada kekurangan di antara kita. Salah satu penggalan kalimat dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Kabinet Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam sebuah video taklimat kepada kader Gerindra yang diunggah di akun sosial media pribadi miliknya pada Rabu 22 April 2020. Dalam siaran persnya, Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra rupanya terlihat gelisah bahwa dalam suasana yang serba sulit ini pemerintah selalu dinyinyiri. Nyinyir ya, bukan kritik, terutama oleh kader partainya seperti Fadlizon dan teman-temannya dari Partai Gerindra. Sebagai orang yang di dalam pemerintahan, Prabowo akhirnya merasakan sakit dan pahitnya. Sudah bekerja habis-habisan malah dinyinyiri terus. Rupanya Prabowo gerah juga melihat kelakuan para kader partainya yang bukannya mendukung pemerintah seperti dirinya malah sibuk nyinyir di medsos dan media elektronik lainnya yang akhirnya menjadi kontraproduktif bagi pemerintah, termasuk dirinya yang bekerja di dalamnya itu. Prabowo juga terlihat menunjukkan kekecewaannya yang mendalam kepada para kader partainya yang seolah-olah tidak percaya kepada kepemimpinannya dan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan kita tahu betul siapa kader Partai Gerindra yang selalu nyinyir di medsos. Silakan tebak sendiri. Begini kalimat Prabowo yang menunjukkan keprihatinannya. Saya minta kepada seluruh kader Gerindra percaya kepada pimpinan negara, percaya kepada pimpinan partaimu. Tidak lupa Prabowo juga memberikan kesaksiannya dan mengaku bahwa selama menjadi anggota kabinet, Presiden Jokowi merupakan sosok yang terus berjuang demi kepentingan bangsa Indonesia. Saya melihat dari dekat cara pengambilan keputusan beliau, yang selalu menjadi dasar ialah keselamatan rakyat miskin dan paling lemah. Saya lihat beliau punya komitmen beliau untuk membersihkan pemerintahan Indonesia dari korupsi, tegas Prabowo. Akhirnya Prabowo, sang Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini juga menyerukan agar di tengah kondisi seperti ini tidak mencari kesalahan, mencaci maki hingga marah-marah dan mengejek apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan di tengah kondisi yang merisaukan ini kita mencari kesalahan. Kita pasti sebagai manusia buat kesalahan dan kurang. Justru di saat ini kita mengisi dan memperbaiki, bukan caci maki, marah-marah dan mengejek. Karena itu saya minta kader Partai Gerindra harus dewasa sebagai patriot yang militan, harus memberi contoh dan bersatu, tandas Prabowo. Bisa kita mengerti apa yang Prabowo rasakan. Sebagai orang dalam pemerintahan Jokowi, Prabowo melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para kader partainya yang sibuk nyinyir kepada pemerintah begitu menyakitkan hatinya. Bayangkan saja, sudah kerja keras masih saja dihina dan dicaci maki. Maka itu Prabowo menyarankan jika mengkritik berilah solusi, jangan asbun alias asal bunyi. Dalam video itu juga tidak lupa Prabowo menjelaskan alasan kenapa dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Saudara-saudara sekalian, sudah 6 bulan kita Partai Gerindra masuk pemerintahan sebagai bagian dari pemerintah RI. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, saya putuskan waktu itu untuk melakukan langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi dan segala sesuatu yang menjadi pikiran-pikiran kita pada saat itu. Demi satu hal, yaitu kerukunan nasional, kata Prabowo. Di sini Prabowo mencoba menjelaskan posisinya bahwa ia seorang nasionalis dan tidak ada tempat bagi para pengasuh khilafah, HTI dan ormas-ormas lainnya yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi import. Jadi untuk para pengasuh khilafah, ormas terlarang HTI dan simpatisannya, sadarlah NKRI bukan tempat Anda. Dari penjelasan Prabowo ini sebenarnya kita bisa melihat secara implisit yang dalam kenapa Reza Patria menjadi wakil gubernur DKI. Bisa jadi Prabowo sudah melihat bagaimana dominasi ormas terlarang di DKI mulai menghancurkan demokrasi di DKI dan saatnya nasionalis menjadi pemimpin di DKI. Jadi kita lihat saja beberapa saat ke depan, bisa saja ada pergantian kepemimpinan di DKI. Karena Prabowo sudah mulai gerah dengan ormas pengusung khilafah yang menjadi pendukungnya dan ikut mendudukan gubernur seiman di DKI. Di luar semua itu, kita patut mengapresiasi usaha-usaha Prabowo meredam para kader partainya dan pengikutnya. Kita lihat saja bagaimana ketegasan Prabowo menindak kadernya saat ada yang balelo.